Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Fafahamnaha Sulaimana kullan atainahu hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibali yusabbihna was thair wa kunna fa'ilin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum wa ya Rabba Musa wa ya Rabba Harun wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi wal aqli wa zayyina bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendalaman materi tema 7 indahnya keragaman di negeriku, kelas 4 SD MI, muatan SBDP. SBDP materinya masih sama dengan tema 6 ya. Materinya di subtema 1 tentang lagu, yang di subtema 2 tentang tari, di subtema 3 tentang kerajinan, mozaik, montase, seperti itu. Kita awal. Udah disambut sama siapa itu? Naruto. Wibu Pak, Wibu. Naruto. Hanya itu. Kita lanjut. Nah, di PB2 buku kalian, di pembelajaran 2 kita baru dapatkan SBDP. Saya nggak tahu di halaman berapa. Menyanyi sesuai dengan tinggi, rendah, nada. Ini kemarin kita udah bahas di tema 6. Saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang teratur. Biasanya nada digambarkan, dilambangkan dengan notasi angka ini. Notasi. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka ataupun notasi balok. Yang seperti kalian lihat di layar kalian, itu notasi angka. Notasi angka do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Yang dari hasil kemarin yang kalian nyanyi itu ada 3 atau 4 anak yang memang kedengarannya bagus. Nadanya udah sesuai dengan tempo, lalu tinggi rendahnya juga sesuai dengan ketukan nadanya ya. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dengan notasi angka ataupun notasi balok ya. Lalu berikutnya di PB5 menyanyikan lagu sesuai dengan tempo. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambat. Nah, tempo yang umum itu ada 3. Cepat, sedang, lambat. Allegro, moderato, dan largo. Ada bagian-bagiannya masing-masing. Kalau nggak salah masing-masing ada bagian 3. Ada lagu yang hikmat. Maestoso itu lagu yang sedikit berayun. Lalu ada lagi tempo yang seperti orang berbaris. Marsya. Seperti lagu apa kemarin tuh? Maju tak gentar ya. Maju tak gentar, bangun pemuda-pemudi. Itu temponya seperti orang berbaris. Ini yang perlu kalian hafal nih. Pada umumnya itu cuma ada 3. Cepat, sedang, lambat. Itu yang paling utama. Tempo dari sebuah lagu.
Terus adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas ya. Ada gambarnya seperti lambang dan ya, lambang dan seperti itu. Seperti angka 8. Secara umum tempo menjadi 3 jenis, cepat, lambat, sedang. Khidmat itu tambahan, atau marsia seperti orang berbaris itu juga tambahan. Itu tempo lagu ada di PB 6, pembelajaran 6 dari buku paket kalian. Pembelajaran 5, maaf, pembelajaran 5. Lalu di pembelajaran 6-nya menyanyikan lagu dengan nada dan tempo. Saya nggak tahu di situ di buku lagunya apa yang kita nyanyikan. Tapi kemarin kita udah coba nyanyikan dengan 2 lagu, Guruku Tersayang dan Ibu Kita Kartini. Hampir lumayanlah bagus kemarin itu. Nih, tempo ya. Kemarin kita udah coba nyanyikan dengan lagu tempo yang sedang kemarin itu. Lagu yang sedang Ibu Kita Kartini dan Guruku Tersayang. Hampir rata-rata semuanya bagus. Walaupun ada yang sedikit seperti orang kejepit. Tempo ini yang perlu kalian hafalkan nih. Apa itu tempo, apa itu nada, lalu macam-macamnya tempo. Itu yang perlu kalian ingat terus ya. Lalu di subtema 2, di subtema 2 nih, subtema 2 kita mempelajari tentang tari. Ini di PB2 ada menjelaskan pola lantai tari. Dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah dari penari itu. Setiap yang namanya nari pasti akan bergerak, tidak mungkin diam aja. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk garis. Nah, garis itulah seperti garis-garis itulah yang terbentuk dari penari, itu yang disebut dengan pola lantai. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari. Itu yang disebut dengan pola lantai. Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Dari satu tempat ke tempat yang lain, tergantung dari cheerleadernya, koreografernya. Tergantung dari koreografernya. Perintahnya bagaimana? Apa berjalan lurus, apakah berjalan ke samping, ke depan, atau ke belakang, tergantung nanti dari si pelatihnya, koreografernya yang mengarang tarinya itu. Lalu ini di subtema 2, di PB 2. Lalu ada lagi nah ini gambarannya seperti ini. Ada yang formasi lurus ke depan, ada yang menyamping diagonal seperti ini, diagonal, atau ada yang berbentuk persegi seperti ini. Formasi penari membentuk pola lantai persegi, seperti lantai bentuknya. Kalau yang ini berbentuk diagonal, diagonal itu miring, ya, dari satu pinggir ke pinggir yang lain, berlawanan arah, itu diagonal. Bentukan-bentukan ataupun pola lantainya seperti ini. Berikutnya ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk huruf Z seperti huruf Z, zigzag ya, zigzag. Ada juga yang berbentuk seperti segi 5. Banyak ya macam-macamnya, ada segi 5, ada segi 4, ada yang zigzag, ada yang bentuknya segitiga. Hampir mirip dengan pelajaran matematika nih. Ini pola lantai dari penari yang biasa ada ya, yang biasa ada dan selalu dipakai. Formasi penari membentuk pola lantai segitiga. Formasi penari membentuk pola lantai zigzag seperti huruf Z. Lalu formasi penari membentuk seperti segi 5. Kalau dalam matematika ini segi 5 beraturan. Lanjut di PB 6, masih di PB 5, mempraktekkan gerakan tari daerah nanti di tema 7 ini, tema 8. Gerak dasar merupakan unsur utama
dalam suatu tari. Gerak dasar tari daerah meliputi satu, gabungan dari gerak kepala, gabungan dari gerak kaki, gabungan dari gerak tangan, gabungan dari gerak badan. Gerak kepala kayak mengangguk-angguk, goleng-goleng kiri kanan. Gerakan kaki ada yang melipat, ada yang bersilang, ada yang seperti orang jongkok, macam-macam ya. Tuh kok Mikael baru masuk. Ini apa namanya, gerakan dasarnya. Gerakan gabungan dari kepala, gabungan kaki, kanan, tangan, dan badan. Semua anggota badan biasanya dipakai ketika seseorang sedang menari, ya. Berikutnya, bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tari daerah beragam, yaitu satu, gerakannya ada yang lembut, ada yang menggentak-gentak, yang lemah lembut itu seperti tari apa ya? Seperti tari piring dari Padang ya, atau ada yang menggentak-gentak seperti orang menari tari apa yang dari Bali ya, yang matanya melotot itu, tari kecak. Tari kecak juga termasuk yang menggentak-gentak. Atau juga gerakan yang memerlukan ruang luas atau sempit. Yang memerlukan ruangan luas kayak tari barongsai, tari barongsai. Tari reok. Tari reok dari Jawa Timur, Surabaya. Mana mouse-nya hilang? Ini nanti prakteknya, menjelaskan iringan musik tarian daerah. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Biasanya ya, seperti gamelan, gong, ataupun yang lainnya. Itu tari yang diiringi oleh musik. Biasanya alat-alat musik tradisional yang dipakai. Menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Ya, itu nampak jelas nanti, seperti gambar di sampingnya nih. Ya. Lalu di subtema 3, nah ketemu lagi sama montase, mozaik, kolase, dan aplikasi. Karya seni ada 4 nih karya seninya. 1, kolase, potongan-potongan kecil-kecil. Montase, potongan gabungan-gabungan menjadikan satu cerita. Mozaik, juga gabungan-gabungan dari beberapa unsur. Lalu aplikasi, aplikasi itu kerajinan karya seni hasil dari tambahan barang yang sudah ada, kita hias lagi. Itu jadinya karya seni aplikasi. Karya seni aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Ini udah ada kainnya, lalu kita tambahkan, kita jahit, kita kasih bunga-bunga, ataupun kita kasih gambar kupu-kupu, ataupun kita kasih gambar yang lainnya, kita tempelin di situ, atau kita jahit di situ. Itu termasuk dalam kategori karya ke belakang. Ya, ini di subtema 3, PB2. Untuk pelajaran SBDP itu adanya di PB2, di PB5 dan PB6 dari setiap subtema. Ya, ini di PB2 pengenalan tentang karya seni aplikasi yang hampir mirip dengan kolase, montase, mozaik. Barang yang sudah ada kita hias kembali dengan sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Berikutnya, nah
Membuat karya seni kolase dan montase. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel berbeda-beda. Bahan-bahan yang digunakan dapat memanfaatkan barang-barang bekas atau bahan alam yang kamu temukan di sekitar rumahmu. Udah tahu ya itu ya. Ini kita mengulang-ulang lagi aja ini. Karya seni kolase, montase, dan mozaik. Ditambahkan sekarang dengan aplikasi namanya. Karya seni aplikasi. Di PB6-nya kalian membuat karya seni aplikasi dan mozaik. Dibuat dengan cara menempelkan suatu bentuk dari bahan-bahan tertentu. Nih, membuat mainan seperti ini. Atau kalian membuat tempat pensil dari kain-kain bekas. Bisa, itu karya aplikasi juga termasuk. Atau dari bahan flanel, bahan yang agak tebal. Seperti spons kalian bentuk, kalian gunting-gunting, kalian jadikan satu dengan bahan yang lain. Itu termasuk dalam kategori seni aplikasi, karya seni aplikasi. Ini nih yang ada di samping kiri nih gambarnya. Kalau mozaik ini satu jenis, ditempelin kecil-kecil potongan-potongan. Dan kalau montase, gambar utuh yang digunting-gunting dijadikan satu tema yang berbeda. Subtema 3 tentang karya seni. Karya seninya yang dimaksud di sini kolase, montase, mozaik udah pernah, tapi yang belum pernah kita kerjakan itu adalah karya seni aplikasi. Jadi menempel, salah satu cara menghias kain ataupun selain kain menggunakan motif atau warna-warna yang beragam. Ini nanti ada prakteknya buat kita pengambilan nilai KM. Alhamdulillah udah selesai. You are the best. Kalian adalah anak-anak yang paling hebat-hebat. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan buat kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di subtema 1 tentang lagu, di subtema 2 tentang tari, di subtema 3 tentang karya seni. Di lagu cuma ada 2 pokok bahasannya tentang tempo dan nada. Tempo dan nada. Kalian kemarin sudah praktek, sudah menyanyikan lagu walaupun masih ada yang belum. Masih ada yang belum ngirim tugasnya lagu. Ada yang lagu nyanyinya seperti orang kejepit. Ibu kita Kartini putri sejati. Ada yang seperti itu. Ada yang memang suaranya bagus. Kirana lalu Rafiq suaranya bagus. Nadanya pas. Temponya juga pas. Cuma suaranya aja belum keluar. Suaranya volumenya masih kecil. Kirana kemarin diiringi sama organ mamahnya yang main. Bagus itu. Dan masih ada juga yang belum ngirim. Ada yang pakai gerakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ungin tak melaku, ni una amat manis lemah, dan ingat nilimu. Ada yang seperti orang kejepit seperti itu. Dia lagi kejepit. Atau mungkin lagi marahan sama mamahnya. Oke, nanti setelah ini Pak Mul share. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian yang masih mau ngobrol silahkan ngobrol. Pak Mul tutup, Pak Mul keluar sendiri. Kalian masih ada waktu sekitar 5 menitan. Mungkin kalian ada yang mau lepas kangen. Mungkin Zapi kangen sama Konita. Atau Rafasha kangen sama Nazifa. Atau Naura kangen sama Zaki.
Alexandra kangen sama Gibran mungkin. Enggak. Iya. Pak Mul keluar duluan karena Bapak Ibu guru juga mau rapat jam 9. Ngelanjutin rapat persiapan buat PTM. Sekali lagi baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga perlindungan Allah buat kalian semuanya. Tetap jangan bosan untuk jadi anak-anak soleh dan solehah. Jangan bikin susah orang tua. My God Allah bless you all. And the last, I hope to you all to pardon me if I have some mistake from my speaking or my speech or my mocking. And thank you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamul keluar duluan. Kalian yang masih pengen curhat-curhatan boleh. Kalau masih diizinin sama bunda atau ayahnya. Saya keluar duluan ya. Assalamualaikum semuanya.